hubungan antar kelasnya. Jadi kalau kita punya beberapa kelas, kita harus define si kelasnya ini punya hubungan apa antar kelasnya. Apakah dia itu association, aggregation, atau composition ya. Kalau association ini ya. Jadi kita perlu explore kira-kira hubungan yang terjadi antar kelas itu antara tiga ini biasanya. Kalau association berarti antar kelasnya, contohnya nih ya, misal student dengan course, faculty dengan course. Berarti student bisa mengambil berapa? Satu atau lebih course ya, bintang ya. Satu fakulti itu bisa mengajar 0 ya, 0 sampai 3 course ya. Berarti satu dosen bisa mengajar, tidak mengajar sama sekali, atau bisa sampai 3 mata kuliah ya. Kalau ini bacanya berarti kan 5 sampai 60 ya. 5 sampai 60 bintang berarti kali many ya, banyak, bisa banyak course. Jadi ini hubungan antar kelasnya itu bersifat association ya. Jadi antar kelasnya sebenarnya kalau tanpa kelas pun ya, tanpa ada course pun itu bisa berdiri. Maksudnya bisa ada. Jadi mahasiswa tanpa course bisa nggak? Ya bisa ada. Ya, bisa jadi mahasiswa nggak ambil course sama sekali karena cuti kuliah mungkin, ya, atau mungkin bolos dalam 1 semester ya, menghilang ya. Berarti secara student dia tetap ada, ya. Course-nya kalau nggak diambil student bisa nggak? Bisa juga. Contohnya apa? Misal kita ada minor, ada streaming. Apakah kalian ngambil minor program semua? Enggak juga. Streaming program semua? Enggak juga. Bisa jadi ada yang minor, ada yang streaming, ya. Enggak keduanya. Jadi bisa jadi enggak ngambil di Semarang juga, ngambil di Jakarta, misalnya gitu. Fakulti atau dosen juga sama. Bisa jadi dosen ya enggak mengajar sama sekali. Karena apa? Mungkin ada dosen yang fokusnya ke research, penelitian. Jadi dia nggak ada mengajar, nggak ada course, bisa jadi. Atau dosennya memang lagi cuti. Nah, dosen juga ada bisa cuti ya, bisa cuti. Jadi nggak aktif dalam semester itu. Berarti dia nggak ada mengajar sama sekali dalam satu course ya. Nah, ini multiplicity-nya, hubungan antar kelasnya udah pernah di-define ya, zaman kelas diagram. Sama, artinya sama. Terus, nah, penerapannya gimana kalau di Java? Contoh ini ya, misal student kita punya course list di sini, add course, kemudian ini untuk course-nya ya, kita bisa menambahkan student atau faculty ya, set faculty, kemudian ini adalah untuk kelas faculty-nya ya. Jadi kita bisa menambahkan student ke course tertentu, begitu pula fakulti ke course tertentu ya. Berarti ini satu fakulti bisa menambahkan beberapa course di dalamnya. Satu student bisa ngambil beberapa course ya. Satu course bisa diambil oleh beberapa student. Satu course bisa diambil atau dipegang oleh satu dosen ini ya. Ini berarti satu nih. Kalau ini lebih dari satu ya untuk studentnya. Untuk association ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kalau association yang penting hubungan antar kelasnya, ya. Tapi tidak ada saling keterkaitannya. Maksudnya nggak ada saling kepemilikan ya. Jadi tanpa kelas lain pun dia itu tetap bisa dibuat atau tetap ada. Jadi bisa dibilang kalau association itu independen secara hubungannya, bisa berdiri sendiri.
Ada yang bingung atau ada yang mau tanyakan? Yang belakang? Nggak ada? Oke. Kemudian aggregation and composition. Nah, aggregation itu ada hubungan. Kalau tadi di association nggak ada hubungannya sama sekali, kalau di aggregation dia ada hubungannya, tapi bersifat lebih lemah, ya, tidak sepenuhnya kepemilikannya. Berbeda halnya kalau composition itu saling keterkaitan. Jadi tanpa ada kelas itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, misalnya ini ya, orang pasti punya kepala, tangan maupun kaki, ya. Secara anggota tubuh pasti punya, ya. Terus kalau student itu punya nama, ya, itu composition. Karena nggak mungkin kalian nggak punya nama, ya. Orang nggak mungkin yang punya nama. Tapi kalau alamat, nah ini, itu sifatnya adalah aggregation. Semua orang punya alamat, betul nggak? Betul. Tapi bisa jadi alamat tersebut bukan alamat kalian, ya. Bisa jadi alamat orang tua. Kalian belum punya rumah nih ceritanya. Nah, artinya secara hubungan alamat itu tidak tidak terkait langsung dengan student atau kaliannya. Jadi kalau semisal, ya, kalian ngekos, ya, nih ngekos, ya, secara alamat kosan sama KTP sama nggak? Beda, ya, karena itu domisili kalian saat ini. Beda dengan kalian tinggal, ya. Berarti di situ ada hubungannya, tapi tidak berkaitan langsung, ya. Kalaupun misal kalian dicari, ya dicarinya bisa jadi dicari di rumahnya, bukan di alamat kosnya, gitu. Beda halnya ketika kalian ngomongin sebuah nama. Ya kalau kalian dipanggil atas nama A, spesifik A, ya itu adalah kalian. Ya kecuali namanya kembar persis, ya. Ya mungkin ada nanti identifikasi lainnya, ya. Tapi kalau secara nama itu secara uniknya. Kalau secara student ya mirip kayak NIM, ya. Identity kalian ya NIM, ya. Nggak mungkin satu student punya NIM yang sama, ya. Satu student pasti punya satu NIM. Nah ini contohnya. Jadi kalau name, composition, kalau address itu aggregation. Pasti satu ya. Gak mungkin satu anak itu punya beberapa nama, ya. Kecuali memalsukan gitu ya, misal nama ya, atau identitas palsu ya. Tapi alamat, nah alamat bisa jadi banyak ya. Satu alamat misal daerah sini Tambaharjo, ya. Bisa jadi ada beberapa mahasiswa. Nah, tandanya kalau aggregation itu ada diamond ini ya, diamond tapi nggak full putih ini ya. Tapi kalau composition diamond full, ya. Berarti ini artinya saling berkaitan, ya. Tanpa ini dia nggak bisa. Jadi kalau kita buat dalam kelas di Java, ya ini ya, name, nah ini identity name sama address. Name di sini bersifat aggregate ya, tapi kalau di dalam sini ini harusnya ini composition ya, composition class ini baru aggregation class, ya. Bisa jadi address ini punya bermacam-macam ya, untuk satu atau lebih student gitu ya. Bisa juga contohnya misal kayak gini. Jadi person ini katakanlah role-nya ya, role dari personnya yaitu supervisor. Nah, supervisor ini gak mungkin bisa jadi satu orang ya, bisa jadi lebih dari satu orang yang menjabat sebagai supervisor atau role tersebut. Nah, katakanlah kita punya diferensiasi untuk seperti antar kelas pets, cats, tails, and owners ya.
owner feed pets, pets please owner association ini ya. Tapi kalau kita ngomongin tailnya ya, itu bagiannya ya dari anjing maupun kucing ya, itu aggregation bisa ataupun composition bisa. Tapi kalau kita ngomong bagian berarti harusnya tidak terpisah ya. Nggak mungkin anjing dan kucing itu nggak punya ekor ya, harusnya ya secara harfiah berarti dia masuknya composition. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah mungkin saya contohkan aja ya. Jadi kalau kita mau bikin project name misal class relation, contoh kita punya kelas student misal propertinya punya apa? Terus kita punya katakanlah punya apa? Course tadi ya, course. Nah, kalau association tadi gimana? Kita bisa buat kalau association gimana?
Association tadi intinya apa? Kosnya sampai 3. Tanpa perlu. Association intinya apa? Asosiasi intinya tanpa mau Apa itu? sama ada penghubung. Apa? Sama Association? Intinya association tadi apa? sama ada garis penghubung. Hah? Intinya apa association? Apa? Aktivitas antar dua kelas. Jadi hubungan antar dua kelas. Ya, berarti ya apapun itu. Ya. Jadi kalau semisal ceritanya ini ada dua kelas, student dan course, hubungannya apa? Ya. Kira-kira hubungannya apa tadi? Mahasiswa bisa ambil course, ya. Berarti misal kita buat function public void add course gitu ya, atau enroll course misal. Enroll course ini ya. Nah, kalau kita butuh enroll course, berarti kita butuh apa? Kalau kita bikin function enroll course, kita butuh apa berarti? Butuh butuh course name spesifik ya. Butuh course-nya ya berarti ya. Kan butuh objek atau data course-nya kan ya. Kalau kita ngomongin data, berarti kita perlu bikin apa? Kalau kita butuh data course, berarti kita butuh nulis apa? Manggil course-nya, ya. Yang dipanggil course apa? Data course-nya kan ya. Berarti objek dari kelas course, ya. Berarti kita butuh inisialisasi dulu apa? Karena di sini student itu hanya bisa ambil satu course atau lebih. Berarti kalau lebih artinya apa? Artinya many, banyak kan? Nah, kalau banyak berarti kita butuh apa? Array, betul. Jadi kita harus bikin pakai array list ya, bebas array list dengan objek datanya dari kelas course. Terus kemudian jangan lupa import ya, bisa dari sini. Courses sama dengan new array list ya. Sudah? Nah, ketika enroll ya, berarti kita butuh memasukkan data course-nya, ya kan? Berarti parameternya di sini adalah apa? Apa? Course name, course ID bisa bebas,
Tapi kalau kalian ambil di sini course name atau course ID, berarti kamu harus nyari data course-nya. Ya, berarti di sini kalian bisa kirim langsung apa? Satu data course. Ini. Ya. Walaupun sebenarnya yang kalian masukkan itu nanti ID atau namanya secara inputan, tapi secara data di sini ingat kita butuh data satu gelondong course ya, satu objek course. Berarti kita butuh ada name dan ID-nya ya. Makanya di sini parameter yang kita lempar itu semua satu gelondong objek course ya. Berarti di sininya gimana? Courses dot add course. Nah, seperti ini. Nah, kan ini di sini kan objek ya, objek release. Bentuknya apa? Bentuknya course. Jadi yang dilempar di sini kan course, ya. Yang di add itu bentuknya juga objek course, ya. Harus sama. Kalau tadi kamu bilang yang dilempar parameternya ID-nya aja Pak atau namanya. Berarti di sini kalau ini ID atau nama, di sininya berarti harus nyari objek course-nya dulu, ya. Sedangkan objek course itu nanti akan diinisialisasi di main programnya, ya. Nanti 2 kali itu nanti, 2 kali kerja. Ya, ini contoh dulu ya. Ini enroll course. Nah, ini udah oke untuk association-nya. Nah, paling kita butuh penambahan sekarang. Penambahan untuk konstruktornya. Masih ingat kemarin cara bikin konstruktor gimana? Pertama kita buat inisialisasi objek dari kelas course. Cara bikin konstruktornya gimana? Ya kalau nggak hafal ya ini refactor, gimana? Source, generate, constructor, using field, generate. Nah, nih kalau nggak hafal, ini udah jadi. Untuk student juga sama, source, generate, constructor, using field, generate. Oke, ada name, ID, gender. Nah, karena saya salah tadi, harusnya course-nya nggak saya checklist. Nah, saya uncheck aja. Karena course itu nanti di enroll, bukan di isi langsung. Berarti ini saya checklist, uncheck aja. Seperti ini. Jadi cuman name, ID sama gender ya. Karena saya pengen courses ini nggak diakses di lain, saya akan private aja seperti ini. Semua namanya juga saya private. Mungkin nama nggak apa-apa lah, saya public. Saya public, ID-nya saya private, gendernya saya public. Nah, misalnya ini ya. ID. Oke. Nah, sekarang kita bikin main programnya. Main program saya kok Java project create class namanya main. Jangan lupa checklist untuk void main-nya finish. Nah, seperti ini ya. Yang perlu kita buat pertama adalah objek dari student
namanya Budi misal. Oh, ada Budi ya di sini. Sorry ya Budi. Budi. Terus ID-nya tadi saya pakai string ya. Terus sama gender ya. Seperti ini. Terus saya buat objek course. Nah, contoh kita udah buat untuk satu course ya. Saya Budi 1L seperti ini misal. Nah, kita mau assign atau enroll Budi ke course ini ya. Berarti kita gimana caranya tadi? S objeknya dot enroll course ya. Course-nya sesuai ini. C1 misalnya. C1. Oke. Taunya kita sudah benar memasukkan data enrollnya, berarti kita bisa lihat dari hasil enrollment yang di kelas student atau objek studentnya. Misal kita tambahkan fungsi untuk display untuk semua course yang diambil. Berarti kita butuh returnnya apa? Kita mau menampilkan seluruh course yang diambil oleh student tersebut. Kita butuh ambil semua course yang diambil oleh student tersebut. Berarti returnnya apa? Return functionnya. Berarti apa? Saya mau mengambil semua data course yang di enroll oleh student tersebut. Berarti return type-nya apa? Aduh. Kok diam semua nih? Ini tinggal 2 minggu nih. Apa? Course-nya. Hanya course-nya apa? Gini berarti course gini. Sebenarnya cermati kata-kata saya tadi. Saya ingin mengambil semua course yang diambil oleh student tersebut. Courses itu apa tadi? Courses tadi apa? Berarti yang kita return apa? Array list-nya. Array list dari course, objek course ya. Yang kita return berarti apa? Array list objek course. Courses itu kan nama objeknya ya. Yang kita return kan ini, return type-nya ya. Kemudian
kita beri nama functionnya all course dalam kurung seperti ini, tutup. Returnnya baru apa? This dot courses. Returnnya adalah ini kan, semua data course-nya, yaitu objek courses. Returnnya itu. Kalau saya tanya return type function-nya ya ini, sama dengan ketika deklarasi ya. Ini. Oke? Kenapa Pak kita nggak ngambil dari langsung sini aja? Kenapa harus panggil function? Kenapa saya harus buat function Pak? Kan tinggal panggil .courses saja, selesai. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak saya tanpa function ini langsung ambil data courses-nya? Jawabannya private. Private itu berarti tadi hanya di dalam kelas. Ingat itu konsep OOP apa? Konsep OOP apa? Konsep OOP ada 4. Encapsulation, ya, menyembunyikan atau menghidden suatu informasi dengan cara mengubah akses modifier-nya ya ke private ya. Oke? Ingat ya, ini konsep OOP encapsulation. Makanya saya nggak mungkin bisa akses langsung ke data course-nya, tapi dengan cara panggil function-nya. Berarti saya bisa ambil datanya dengan cara pakai looping ya, pakai for atau for each. Misal kalau saya pakai for each itu gimana? Ada yang ingat pakai for each itu gimana? Yang di belakang kanan pakai headset, liatin HP. Kamu dengar saya nggak? Dengar? Gimana caranya pakai for each? Gede-gede. Gimana cara pakai for each? Sebelahnya Budi yang pakai kacamata. Gimana cara pakainya for each? Dengar saya nggak itu? Dengar saya nggak? Gimana cara pakainya for each?
satu deret di belakang kecuali Budi. Ada yang tahu nggak cara pakai for each? Jadi dua baris sub belakang. Ada yang tahu nggak cara pakai for each? Nggak, saya tanyanya ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, ajukan. Dari dua baris belakang, saya tanya. Yang tahu gini, coba. 3, tahu? Tahu? Cuma 3. Berapa orang yang tahu? Siapa yang tahu? Cuma 3 yang tahu. Kecuali Budi ya. Salah satu coba. Salah satu. Siapa? Terserah. Early, Ilham, apa ini. Tolong. Gimana cara print all courses menggunakan for each? Gimana Arli? For tipe data. For course, terus di sini, bukan, lihat ini. Siapa menulis apa nih? For course, terus lanjutannya apa? Sebelum ini kurung buka, kurung tutup. Oke, terus isinya apa? Sebut aja langsung. Course, terus apa? Apa? Course C. Terus titik 2. Apa? List datanya apa emang? Apa? Courses. Courses gini. S dot dot apa? Titik all course. Terus tinggal di print. Gini, Arli. Dah. Bukan. Duh, apa? Bukan. Ada yang salah.
Kok bingung sih, Shirley? Emang udah selesai, kenapa bingung? Tinggal panggil fieldnya, atributnya, apa yang mau ditampilkan. Ya. Ada yang bingung? Hah? Boleh lihat output itu di mana? Apa? Fungsinya output itu Ini di student. Kita nyimpan datanya itu tadi kan data apa? Data course yang diambil oleh studentnya kan. Kalau kita mau simpan sekarang, kalau ini ceritanya kan berarti apa? Data course-nya ini belum kesimpan di data sini, Bang. Ya. Kalau kita mau nyimpan master course, ya sebenarnya kita bisa bikin array list di course-nya sendiri. Jadi kita input data masternya di course, nanti baru kita assign datanya ke atau enroll ke studentnya. Itu bisa. Kalau mau seperti itu gimana? Apa yang perlu saya ubah? Jadi ceritanya inisialisasi data ini tadi sekarang kita akan kumpulkan ke master course. Berarti disimpan di kelas course. Kemudian nanti enrollnya berdasarkan data dari master course. Kira-kira apa yang perlu diubah? Yang online siapa nih? Paranova Simon Zelotes. Bisa dengar suaranya enggak? Halo, halo. Yang online berdua bisa dengar suara saya enggak? Aman, Pak? Oke. Pertanyaan saya tadi, kalau saya mau buat master course-nya di course, kemudian nanti enroll studentnya itu berdasarkan data course yang sudah saya tambahkan, kira-kira yang diubah yang mana aja?
kurang tahu. Sangat jujur. Buat function baru berarti di kelasnya course. Buat function baru di Kelasnya course. kelasnya course. Course kan menghasilkan array, berarti buat array list juga Buat array list di course. di course. Gimana? Bisa nggak saya buat array list di sini? Bisa. Bisa. Ini bisa ya, kita bikin array listnya di main programnya, kemudian kita isi data master course-nya, terus nanti tinggal kita enroll ya. Pak, kalau masukinnya sesuai string ID-nya, Kalau masukinnya sesuai string ID apa? maksudnya kayak kalau itu kan Bapak pakai get 0 berarti kan indeks kan 0. Betul. String MK001 MK001 pakai datanya. ya. Berarti kamu harus cari apa? Cari data course yang dengan isian ini. Ya. Kalau mau cari dengan data isian itu gimana? Di array list. Di array list bisa pakai apa? Pakai get nggak mungkin, pakainya ID. Index of Pak. Index of itu tipe datanya apa? Objek.
Return the index of the first specific element in the list. Objek O berarti kalau pakainya index of itu kalau kamu mau pakai index of itu harus satu tipe data. Jadi kalau release-nya itu hanya string atau integer itu bisa. Kalau bentuknya itu objek kelas nggak bisa. Kamu harus pakai looping tetap. Looping dulu datanya, find sesuai ini apa namanya ID, berarti kalian harus nyari. Nah berarti kalau mau gitu kamu harus bikin loop. Initiate dulu si course search-nya. Nah, paling gini. Nanti di sininya kita ganti search. Bentar, apa nih? Kursi. Berarti ini.
Nah gini lagi, ini salah harusnya. Nah ya mirip kalau kalian cari data dulu. Nah ini ceritanya kalau kalian bikin scanf ya, input kode course-nya ya sebelum enroll ya. Jadi mau enroll kode course berapa, nanti dia menambahkannya ke student tersebut. Ini untuk yang association, untuk yang aggregation sama composition contohnya kayak gini ya. Bisa juga kalau kita bikin misalnya kalau address itu bisa jelas. Jadi kita bikin satu kelas namanya address, nanti kita initiate ke student. Misal kayak gini ya, address name. Nah, nih. Jadi kita bikin kelas address name, nanti di studentnya kita bikin satu address seperti ini. Public address. Nah ini. Kalau di initiate datanya, nanti teman-teman harus bikin di sini bentuknya address. Kita tambahkan di sininya berarti this dot address sama dengan address. Di main programnya berarti kita perlu tambahkan new address, isinya alamatnya Ambek Harjo misalnya, seperti ini. Tinggal kalau kita mau tambahkan di tampilan sini ya, kita bisa tambahkan di sini. Nah, misal ini. Kecil ya di sini. Alamatnya. Nah, ini yang aggregation tadi ya. Kalau composition ya jelas unique ya, unique ID. Biasanya kalau misal kita mau implement composition, itu lebih cocoknya kalau kita menggunakan seperti
listing data ya. Kalau kita punya suatu barang ya, terus kita punya transaction order ya, itu bisa menggunakan composition. Jadi kalau barang transaction itu nggak mungkin ada tanpa adanya barang ya, itu bisa pakai composition ya. Mirip kalau kita contohnya di bagian student dan course misal. Kalau student dan course hanya interaksi satu dengan satu ya, antar kelas. Tapi kalau order dan order item itu kan satu bagian ya, nggak mungkin terpisahkan. Itu bisa menggunakan konsep composition ya. Jadi ordernya itu mirip kayak record datanya ya, semua record data transactionnya. Terus order item itu detailnya ya. Jadi itemnya apa aja dalam satu kali order. Ibarat kata kalau kalian check out di Tokopedia ataupun Shopee, ketika kalian sekali beli kan bisa jadi satu item, bisa jadi beberapa item ya, bisa dari satu toko, bisa lebih dari satu toko. Secara transaksi dia satu ya, itu berarti ordernya satu, tapi order itemnya bisa lebih dari satu. Nah itu satu kesatuan ya. Gak mungkin dalam order gak ada itemnya ya, gak mungkin ada gak ada isinya, itu gak mungkin. Begitu pula order item gak mungkin ada nomor, gak mungkin gak ada nomor ordernya, seperti itu ya. Kalau gampangnya kalian lihat biasanya kalau checkout ada kode ordernya ya, nomor ordernya itu sebagai identity ordernya. Tapi di dalamnya kalian bisa lihat apa? Per itemnya. Item 1, item 2 dengan detail yang bermacam-macam misalnya. Bisa satu toko, bisa lebih dari satu toko. Itu contoh realnya kalau composition ya. Jadi kalau kalian mengibaratin composition ya tadi ya, saling berkaitan ya, berkaitannya kuat. Kalau nggak ada satu, nggak mungkin bisa ada kelas satunya. Tapi kalau yang aggregation tadi relasinya hanya lemah ya, kayak address gitu ya. Biasanya jarang ya kalau kita pakai aggregation. Yang paling sering biasanya antara association, kalau enggak composition pakainya. Nah, ketika nanti ujian itu akan dinilai juga gimana cara kalian deklarasi kelas. Jadi nggak cuma bikin kelas, tapi dilihat relasinya juga dan apa konsep OOP-nya ya. Konsep OOP-nya berarti ada abstraction, encapsulation, inheritance, sama polymorphism, keempatnya ya baik-baik lah ya. Kalau yang merasa masih belum bisa, saya sarankan untuk belajar ya. Kalau sudah nggak mau belajar ya udah, saya kembalikan ke kalian aja. Saya udah nggak mau pusing-pusing kalau masalah itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Oh iya, untuk UTS nanti perlu saya garis bawahi ya. Tolong mulai dibiasakan code tanpa error ya.
karena Eclipse itu udah suggestionnya udah banyak, suggestion code-nya. Usahakan jangan sampai ada error. Kalau ada error saya skip. Ya, kalaupun nggak jalan, nggak selesai program kalian, komen aja logiknya. Pokoknya jangan sampai ada error. Kalau ada error saya skip. Berarti nggak saya periksa. Ya, ingat itu ya. Kalian udah semester 3 ya,